Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Membantu pemerintah dalam mewujudkan pemilu damai, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Korda Malang Raya menggelar diskusi terbuka jurnalisme positif menuju pemilu yang damai. Diskusi berlangsung hangat dengan menghadirkan narasumber dari pelaksana pemilu dan aparat keamanan. Bertempat di lantai 5 gedung MCC Kota Malang, acara diskusi dengan tema Jurnalisme Positif Mewujudkan Pemilu Damai yang digelar oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Korda Malang diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari jurnalis, mahasiswa, dan calon pemilih pemula. Sebelum dimulainya dialog, terlebih dahulu diawali dengan pembukaan oleh PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. PJ Wali Kota Malang memberikan apresiasi bagi IJTI Korda Malang yang telah menyelenggarakan diskusi jurnalisme positif mewujudkan pemilu damai. PJ Wali Kota Malang menekankan bahwa jurnalisme positif sangat diperlukan untuk menciptakan pemilu 2024 bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan damai. PJ Wali Kota Malang berharap agar dengan adanya jurnalisme positif, pesan-pesan yang disampaikan melalui media bersifat positif sehingga dapat mewujudkan pesta demokrasi yang aman dan damai. Ke depan dalam pesta demokrasi 2024, jurnalisme positif saya inginkan tetap berjalan karena dengan jurnalisme positif itu menjadi salah satu bagaimana kita bisa menciptakan pemilu atau pesta demokrasi 2024 bisa berjalan dengan damai, aman, nyaman, dan sesuai dengan harapan kita bersama. Karena banyak hal yang akan membuat salah satunya pesta demokrasi ini akan membuat sesuatu yang bermasalah apabila dengan pemberitaan-pemberitaan yang tidak positif, yang tidak baik. Karena banyak yang hal-hal yang seperti itu dan disampaikan dan mempengaruhi. Karena masyarakat Malang Raya, terutama Indonesia ini, hal-hal yang malah yang bersifatnya sedikit negatif itu malah yang disukai. Padahal kita banyak berita-berita yang positif dan itu benar tidak betul. Nah itulah, maka dengan jurnalis positif kita bisa menjadi satu wadah, satu ajang untuk berdialog, untuk bisa menciptakan pemilu 2024 kondisi. Sementara pada diskusi jurnalisme positif dalam mewujudkan pemilu damai menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya penyelenggara pemilu yang terdiri dari KPU dan Bawaslu di Malang Raya dan aparat keamanan yakni kepolisian di Malang Raya. Diskusi tersebut dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama menghadirkan narasumber dari KPU, Bawaslu, dan Kapolresta Malang Kota. Sesi kedua, KPU, Bawaslu, dan Kapolres Malang. Dan sesi ketiga menghadirkan narasumber dari KPU, Bawaslu, dan Polres Batu. Diskusi yang dipandu oleh moderator dari jurnalis Tempo Eko Widianto berlangsung hangat dan seru. Kapolresta Malang Kota Kombes Polisi Budi Hermanto usai mengisi diskusi tersebut juga memberikan apresiasi terkait kegiatan yang digelar IJTI Korda Malang. Karena dengan kegiatan tersebut dapat memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya pemilih pemula untuk tidak golput. Terkait dengan kerawanan di Kota Malang pada pemilu nanti, Kapolresta mengatakan terkait titik kerawanan terus didiskusikan dan dikaji secara akademis karena kerawanan tidak hanya kerusuhan, namun terdapat beberapa indikator di dalamnya. Kami dari Polresta mengapresiasi teman-teman IJTI melaksanakan diskusi tentang jurnalisme positif menuju pemilu damai. Nah, kita kalau sudah dengar pemilu damai ini kan menyejukkan ya. Nah, kami juga berharap di diskusi tadi ada KPU, Bawaslu, bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya pemilih pemula untuk tidak golput, apalagi hak pilih mereka misalnya mereka adalah mahasiswa ataupun mahasiswi di Kota Malang. Sementara KTP-nya ada di Bekasi, di luar Kota Malang. Tetapi pada saat kapan mereka harus mendaftarkan menjadi pemilih di Kota Malang untuk pengalihan surat suaranya. Nah, ini juga kami sampaikan kepada KPU untuk bisa mensosialisasikan ini kapan batas waktu dan sampai dengan H-7 dari tanggal 14. Nah, yang kedua, dalam hal ini kami juga ingin menyampaikan bahwa personel Polri, TNI ini juga akan melaksanakan netralitas harga mati. Itu sudah ada dalam surat telegram Bapak Kapolri 2407. Ini kami buktikan juga dalam hal kami menerima laporan-laporan terhadap terkait pengerusakan APK. Tetapi teman-teman juga harus memahami ada regulasi hukum. Regulasi hukum itu tidak sama perkara APK di dalam masa tahapan kampanye dengan pidana
pada umumnya yang bisa pelapor langsung melaporkan ke kantor polisi dengan ada alat bukti, tetapi ini harus diserahkan kepada Bawaslu. Begitu juga apabila ada ditemukan tidak netral anggota Polri, silakan melaporkan kepada Bawaslu. Bawaslu diberi kewenangan sepenuhnya untuk melakukan kajian, memanggil pelapor, terduga terlapor, termasuk alat bukti, dan ini akan disidangkan di bawah sumpah. Apabila itu terbukti, silakan laporkan kepada saya sebagai Kapolresta di wilayah Kota Malang ataupun Kasih Propam. Identitas pelapor juga akan kita rahasiakan. Sementara Ketua Pelaksana Diskusi Jurnalisme Positif Menuju Pemilu yang Damai mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk edukasi kepada pemilih pemula dan milenial dalam menciptakan pemilu damai, termasuk menangkal hoaks dan kampanye hitam serta mengajak milenial untuk melek demokrasi. Diharapkan dengan diskusi ini mampu menjadi edukasi pemilu bagi kalangan muda, sekaligus melahirkan demokrasi yang sehat dalam pemilu 2024 mendatang, sehingga menjadi tahu pentingnya menggunakan hak suara sebagai warga negara. Ini tujuannya sebetulnya kita melaksanakan amanah dari IJTI Pusat ya, bahwa kita harus mensosialisasikan jurnalisme positif kepada kita sendiri di IJTI juga kepada masyarakat lah. Momentum yang sangat tepat yaitu menjelang pemilu ini kita berharap dengan jurnalis tidak berpikiran lagi bahwa jurnalis hanya sekedar membuat berita, tapi kita harus memberikan pesan, harapan, dan kita menghindari konflik dengan menyiadakan berita-berita yang mengandung hoaks, bahkan mengandung provokasi. Ini yang kita harapkan kita sosialisasikan, kita bersama-sama dengan adik-adik Persma yang harapannya nanti adalah menjadi penerus-penerus kita. Kemudian kita juga mengundang tadi dari Polres, dari Bawaslu, dan dari KPU agar kita bersama-sama mengetahui apa keresahan-keresahan dan harapan kita agar bersama-sama bisa mewujudkan pemilu damai. Simon Alfredo melaporkan.